Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengharapan yang file 42 yang berjudul Karena Itu. Agar bisa menjamin hidup Anda tak sulit, supaya bisa hemat dengan uang, lebih-lebih uang tabungan. Karena itu untuk masa depanmu. Tak perlu diperjelas lagi, semua itu Anda sendiri yang mengaturnya. Dengan seksama memantau dari sini, sedikitnya prediksi saja. Nah, kalau penghasilan kita minim, maka lauknya cukup tahu dan tempe. Kalau hasil maksimum, waduh, lauknya ikan, ayam, dan lain-lain. Meskipun tidak semua orang seperti itu, kalau dasarnya itu hemat, tak mengaruh dengan pendapatan. Sekarang apakah sudah terjawab atau malah menjadi tanda tanya? Saya anggap sudah memahami, bahkan sudah sangat bisa untuk menyimpulkan, bahkan menjelaskan. Kalaupun kita pendapatannya besar, kalau misalnya ingin hemat, ya lauk sambal saja sudah enak. Untuk judul yang kedua adalah memutar. Maksudnya judul ini menjelaskan untuk memutarkan uang atau bisa dibilang putar modal, dan juga penghasilan agar berkembang. Nah, itulah sebuah harapan nantinya. Terlalu kecil modal akan berakibat penghasilan sedikit. Tapi ajaib bila modal sedikit dapatnya banyak, bahkan tak mustahil terjadi. Pada umumnya modalnya lumayan akan mendapatkan lumayan juga. Kehidupan ini bukan sinetron di TV, tiba-tiba bangkrut dan tiba-tiba sukses. Lagian itu kan diatur oleh sutradara sinetronnya. Kalau manusia, sutradaranya ialah Allah Maha Besar. Sobat, jadi setiap usaha kita atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya kita cukup memohon, berusaha, dan tawakal. Itulah pemutaran dari semua orang di saat memutarkan modal. Untuk judul yang ketiga adalah kemurungan. Banyak dialami kalau seorang lagi kecewa. Contoh perusahaan bangkrut atau Anda sedang di PHK, kemurungan akan terjadi langsung. Tak usahlah merasa Anda saja yang pernah murung, lagian di mana-mana ada, di siapapun itu. Menanggulangi kemurungan tersebut butuh support dari orang tersayang Anda agar lekas move on lagi. Kerja cerdas seorang wanita bila merayu suaminya untuk bersabar lagi. Memang pendamping itu melengkapi. Di manakah Anda murung dan disebabkan apa? Semua dan ada alasannya. Nah, oleh sebab itulah hilangkan kemurungan sedikit demi sedikit. Hati-hati jangan terlalu lama Anda murung, tak baik dilakukan karena mengurangi gairah hidup. Inilah kemurungan. Jangan sampai kita itu berkelanjutan murung. Untuk judul yang keempat adalah bermurah hati. Anda ingin bermurah hati, maka di saat Anda melihat orang kesusahan, maka bantulah mereka agar hidupnya lebih layak. Dan dengan keikhlasan hatimu, meskipun keikhlasan itu tak bisa diukur atau diperlihatkan pada seseorang, karena sulit pembuktiannya. Seseorang yang murah hati tidaklah perhitungan bila mana sedekah pada orang tidak mampu, dan tandanya adalah tak mau mengungkit pemberian mereka pada seseorang yang butuh, dan berusaha terus melupakannya. Di suatu saat Anda akan bisa, sobat. Kemurahan hati seorang hartawan akan memulihkan angka kemiskinan. Maksudnya menyurutkan angka kekurangan dalam kehidupan mereka. Semoga doa-doa mereka terkabul dan suatu hari nanti ada yang sudi membantunya waktu tersebut. Inilah kemurahan hati pada seseorang, khususnya para hartawan. Untuk judul yang kelima adalah dari ke hari. Arti dari kesanggupan untuk bisa memperbanyak tulisan. Dari hari ke hari telah kulalui bahkan bulan serta tahun. Harapannya akan terus memperbaiki isi dan kandungannya. Oh ya, biar tidak mentah dalam curhatan hati ini,
akan menjadi pembahasan yang menarik hari ini. Ada 3 pengalaman nanti akan dikupas satu persatu sobat. Pengalaman pertama terjun di sini, terinspirasi oleh seseorang penulis novel ayat-ayat cinta. Bahasanya membangun jiwa si pembacanya sobat. Pengalaman kedua adalah diriku menuangkan tulisan biar nanti mampu untuk bisa merangkai kata-kata. Dan pengalaman terakhir atau ketiga adalah mempunyai banyak kawan tentunya. Inilah suatu kebanggaan bagi orang-orang yang sangat jenius dalam menulis, mereka-mereka yang sudah mumpuni dalam bidangnya. Untuk judul yang keenam adalah Pahit Dahulu. Waktu membuat tema sebuah harapan ini penuh kepahitan, termasuk adalah masalah pribadiku yang tidak mungkin aku ceritakan ke banyak orang atau publik. Biarlah menjadi privasi untukku. Mengalami pahit selanjutnya adalah pena yang tinggal sedikit dan tiada stop sama sekali, jadi sedikit panik. Selanjutnya adalah saat ini flu waktu menulis. Jadi hidungku tersumbat. Wah, kok ngelantur begini? Maaf bila terlalu banyak curhat. Kemudian adalah melepaskan suatu dari para sahabat yang sebelumnya makan bersama, tidur bersama, susah, seneng juga bersama. Biarpun ini seperti memakan pil yang lepas dari wadahnya ataupun kapsul, tidak apa-apa. Akan berusaha untuk tabah hati selalu. Walaupun dimanapun tempat, tetap selalu berkarya. Begitulah harapannya. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah Impian Malam. Impian malam yang di situ seolah bebas dari beban, itu memanglah harapanku sejak dulu. Ingin rasa hati lega dan juga penuh tenang. Memang barulah mimpi, semoga menjadi kenyataan. Amin ya robbal alamin. Marilah saling mendoakan. Wahai para sahabat yang masih dalam impian malam, sebaiknya harapan Anda menjadi nyata dan ada. Semakin menuju pagi membuat hati ini berdebar-debar dengan impian tadi malam yang menarik. Rasa ingin bebas bukan tidak punya aturan hidup, tapi inginnya bebas dari tanggungan entah harta ataupun pembelajaran arti kehidupan. Siapapun orangnya, bila tanggungannya masih bertumpuk, ingin segera menipis dan berkurang sampai habis. Inilah impian yang kita harapkan, suatu permasalahan yang selalu kita impikan. Itu adalah tidaknya ada tanggungan. Begitulah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah besar. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang file selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.